Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari, total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning, Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan, soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia. Sena dan Yeni tinggal di Surabaya, mereka akan pergi ke Semarang. Sena berangkat pada pukul 6.20 dengan kecepatan 90 km per jam. Kemudian pada pukul 7.30, Yeni berangkat dengan kecepatan 125 km per jam. Pukul berapakah Yeni menyusul Sena? Soal terkait waktu menyusul, rumusnya adalah seperti ini. Waktu menyusul adalah selisih jarak dibagi kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1. Karena dalam soal kita belum mempunyai data selisih jarak, maka kita cari dulu selisih jarak dengan cara, ingat rumus jarak adalah S, V dikalikan T, kecepatan dikalikan waktu. Jarak X, Y atau Sena ke Yeni, kita simbolkan Sena adalah X dan Yeni adalah Y. Maka kecepatan Sena yaitu 90 km per jam dikalikan waktu, selisih waktunya yaitu 7.30 dikurangi 6.20 di sini. 7.30 dikurangi 06.20. Ini hasilnya adalah 70 menit karena satuannya adalah kilometer per jam kecepatannya. Maka dijadikan satuan jam. 90 dikalikan 70 per 60 jam. Hasilnya adalah 105 km. Ini adalah jarak atau selisih jarak Sena dan Yeni. Karena kita sudah mendapatkan selisih jarak, tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Waktu menyusul 105 selisih jaraknya dibagi kecepatan 2 adalah kecepatan Yeni. Ini 125 km per jam. Ini adalah kecepatan 2. Sedangkan kecepatan 1 adalah ini 90 km per jam. Ini adalah kecepatan milik Sena. 105 dibagi 125 dikurangi 90. 125 adalah K2. 90 adalah K1. Sesuai rumus. Hasilnya adalah 3 jam. Langkah berikutnya, untuk mencari pukul berapakah Yeni menyusul Sena, maka digunakan waktu berangkat Yeni adalah ini. 07.30 ditambah 3 jam. 3 jam di sini, hasilnya adalah 10.30. Pukul 10.30 Yeni menyusul Sena. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 10.30. Semoga dapat dipahami. Lanjut soal berikutnya. Program BPJS yang merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga negara. Hal tersebut sesuai dengan realisasi tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Mencerdaskan kehidupan bangsa, B. Melaksanakan ketertiban dunia, C. Memajukan kesejahteraan umum, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, E. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Program BPJS, jaminan pemerintah terhadap kesehatan warga. Jelas jawaban yang tepat adalah C. Memajukan kesejahteraan umum. Karena kesehatan tentu saja bagian dari kesejahteraan. Penjelasannya, tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang termasuk tujuan negara. Sedangkan BPJS adalah program pemerintah untuk memajukan kesejahteraan yang termasuk di dalamnya adalah jaminan kesehatan. Alasan mengapa bintang emas dijadikan lambang sila pertama Pancasila adalah A. Bintang emas melambangkan 5 agama yang hidup dan tumbuh berkembang di Indonesia. B. Bintang emas menggambarkan 5 agama cerminan kehidupan bangsa yang saling menghargai. C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia.
D. Bintang emas adalah simbol keagamaan yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Atau E. Bintang emas adalah simbol negara Indonesia melindungi kebebasan dalam beragama. Manakah makna yang tepat dari bintang emas? Kenapa dijadikan lambang sila pertama Pancasila? Jawaban yang tepat adalah C. Bintang emas menggambarkan cahaya dari Tuhan untuk semua manusia. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi. Dipelajari juga terkait makna lambang Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Diagram lingkaran berikut menggambarkan pengelompokan mobil yang diparkir di suatu lapangan berdasarkan negara pembuatnya. Berapa persenkah mobil-mobil tersebut yang merupakan buatan Korea? Soal ini terkait kemampuan membaca grafik dan diagram. Dalam soal ini adalah diagram lingkaran. Yang dicari adalah berapa persen mobil yang merupakan buatan Korea. Korea ada di sini. Kita belum tahu berapa persen sudut mobil yang buatan Korea, maka kita cari dengan langkah berikut. Kita ingat, harus selalu diingat satu lingkaran adalah 360 derajat. Kemudian sudah diketahui Amerika adalah 70 derajat. Jepang, karena separuh lingkaran adalah 180 derajat. Kemudian Eropa, di sini sudut siku-siku artinya adalah 90 derajat. Maka dengan mudah kita cari persen Korea adalah 360 derajat dikurangi 70 derajat milik Amerika, dikurangi 180 derajat Jepang, dikurangi 90 derajat Eropa. Hasilnya adalah 20 derajat. Karena yang dicari adalah dalam bentuk persen, maka kita ubah 20 derajat ini ke dalam bentuk persen dengan cara 20 derajat dibagi 360 derajat, satu lingkaran penuh, 360 derajat, dikalikan 100%, karena kita cari dalam bentuk persen, hasilnya adalah 5,56%. 5,56% adalah di opsi jawaban C. Salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua ialah A. Angkatan Perang RI berhak melakukan ekspansi ke perbatasan negara tetangga. B. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. C. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk penjajahan. E. Dasar negara adalah Pancasila. Kembali muncul soal terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini ditanyakan adalah alinea kedua. Jawaban yang tepat adalah B. Salah satu makna dari Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Makna alinea kedua ini adalah kemerdekaan yang saat ini sudah diraih oleh Indonesia adalah hasil perjuangan yang panjang. Banyak pengorbanan yang dicurahkan oleh para pendahulu untuk mendapatkan kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Bubui Bulan adalah lagu tradisional dari daerah A. Jawa Barat, B. Kalimantan Barat, C. Sulawesi Barat, atau D. Sumatera Barat. Terkait ragam kebudayaan di Indonesia, banyak muncul juga di tahap sebelumnya. Kali ini adalah Bubui Bulan. Terkait lagu tradisional dari daerah mana? Jawaban yang tepat adalah A. Bubui Bulan jelas adalah dari Jawa Barat, di mana lagu Bubui Bulan diciptakan oleh Benny Korda, seorang musisi dan pencipta lagu di tahun 1950-an. Lagu Bubui Bulan terinspirasi dari seorang gadis yang sedang mengagumi pujaan hati. Banyak muncul soal terkait lagu tradisional, rumah adat, alat musik, dan lain-lain. Berikut adalah peran kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam pembangunan ekonomi ASEAN, kecuali A. Mengurangi pengangguran melalui pasar tenaga kerja, B. Terciptanya stabilitas keamanan regional, C. Meningkatkan jumlah cadangan devisa negara anggota, D. Membuka peluang mengeksploitasi para pekerja migran. Kerjasama negara-negara ASEAN dalam pembangunan ekonomi ASEAN, kecuali, jelas jawabannya adalah B. Terciptanya stabilitas keamanan, ini adalah bidang keamanan. Jawaban adalah B.
Berikut adalah grafik hasil panen kentang kelompok tani Sido Makmur. Hasil panen kentang yang lebih dari 12 ton terjadi pada tahun A 2015, B 2020, C 2018 dan 2020, D tidak ada. Kembali soal terkait membaca grafik. Sangat penting untuk dipelajari. Dalam soal ditanyakan hasil panen kentang yang lebih dari 12 ton. 12 ton adalah di sini, garis ini. Yang lebih dari 12 ton jelas adalah tahun 2018 dan 2020. Jawaban adalah C. Soal-soal untuk persiapan seleksi P3K 2024 dapat dipelajari melalui buku biru dari Infoguna, buku P3K PGSD Premium tahun 2024. Sudah lengkap untuk formasi guru kelas, terdiri dari soal, jawaban, dan pembahasan, baik teknis profesional untuk guru kelas SD, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Buku dibuat per mapel jadi lebih mudah untuk dipelajari, total adalah 600 soal lebih. Untuk latihan lebih lanjut, disediakan juga buku kuning, Tryout P3K 2024 untuk guru kelas SD, berisi 1000 soal lebih untuk latihan, soal dan jawaban dibuat terpisah untuk latihan persiapan seleksi P3K tahun 2024. Buku asli dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pintermedia.